Di antara keindahan alam Indonesia yang tak terhitung jumlahnya, ada sebuah danau besar di jantung Sulawesi Tengah yang menyimpan cerita magis dan tragis. Danau Poso, dengan airnya yang jernih dan pemandangannya yang memukau, ternyata lahir dari sebuah kisah tentang janji, pengorbanan, dan akibat dari sebuah pelanggaran. Bagaimana bisa sebuah desa yang damai berubah menjadi danau yang luas? Mari kita selami bersama legenda asal-usul Danau Poso. Jauh di masa lalu, di sebuah dataran tinggi yang subur di Sulawesi Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Leon Uru bersama ibunya. Kehidupan mereka sederhana, bergantung pada hasil tangkapan ikan dari sungai yang mengalir di dekat desa mereka. Leon Uru adalah pemuda yang rajin dan berbakti kepada ibunya. Setiap hari, ia pergi ke sungai untuk memancing demi menghidupi keluarga kecilnya. Suatu pagi yang cerah, saat Leon Uru sedang asyik memancing, ia merasakan tarikan yang luar biasa kuat pada kailnya. Dengan sekuat tenaga, ia menarik pancingnya ke darat. Betapa terkejutnya ia ketika melihat apa yang terjerat. Bukan ikan biasa, melainkan seekor ikan mas raksasa yang sisiknya berkilauan seperti emas murni di bawah sinar matahari. Ikan itu begitu besar dan indah, tak pernah ia lihat sebelumnya. Keajaiban tidak berhenti sampai di situ. Saat Leon Uru hendak memasukkan ikan itu ke dalam keranjangnya, ikan mas itu menatapnya dengan mata yang seolah memohon. Samar-samar, ia seperti mendengar suara lirih yang memintanya untuk dilepaskan. Hati Leon Uru yang baik merasa iba. Ia tak tega melihat makhluk seindah itu berakhir di wajan. Tanpa berpikir panjang, ia dengan hati-hati melepaskan ikan mas itu kembali ke dalam sungai. Ikan itu mengibaskan ekornya seolah berterima kasih, lalu menghilang ke dalam air yang jernih. Malam harinya, Leon Uru tidur dengan lelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia berada di sebuah taman yang sangat indah, dan di hadapannya berdiri seorang wanita dengan kecantikan luar biasa. Wanita itu mengenakan pakaian megah yang berkilauan seperti sisik emas. Ia tersenyum lembut kepada Leon Uru. "Jangan takut, Leon Uru," kata wanita itu dengan suara merdu. "Aku adalah putri ikan, jelmaan dari ikan mas yang kau lepaskan tadi pagi. Aku datang untuk berterima kasih karena kau telah menyelamatkan nyawaku." Leon Uru tertegun. Ia tidak menyangka perbuatan sederhananya ternyata telah menyelamatkan seorang putri. Sang putri melanjutkan, "Sebagai balas budi atas kebaikan hatimu, aku ingin memberimu sebuah peringatan penting. Dengarkan baik-baik, jangan sekali-kali kau atau keluargamu menangkap dan memakan ikan yang memiliki 2 garis hitam di punggungnya. Mereka adalah keluargaku, rakyatku. Jika larangan ini dilanggar, bencana besar yang tak terbayangkan akan menimpa seluruh desamu." Setelah menyampaikan pesannya, sosok sang putri perlahan memudar dan Leon Uru pun terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia teringat jelas wajah sang putri dan peringatannya yang tegas. Pagi harinya, ia segera menceritakan mimpi itu kepada ibunya, menekankan betapa pentingnya untuk tidak melanggar larangan tersebut. Ibunya mendengarkan dengan saksama dan berjanji akan mengingat pesan itu. Waktu berlalu dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Leon Uru selalu berhati-hati setiap kali memancing, memastikan tidak ada ikan dengan 2 garis hitam yang ia bawa pulang. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ketika Leon Uru sedang pergi ke hutan mencari kayu bakar, ibunya yang sudah tua memutuskan untuk pergi memancing sendirian untuk mengisi waktu. Ia melemparkan jaringnya ke sungai, dan tak lama kemudian,
Ia merasakan getaran kuat. Dengan susah payah, ia menarik jaringnya ke tepi. Alangkah senangnya ia saat melihat seekor ikan mas yang sangat besar terperangkap di dalamnya. Ibu Leon Uru mengamati ikan itu. Ia melihat ada 2 garis hitam yang aneh di punggung ikan tersebut. Ia teringat samar-samar pesan anaknya. Tetapi karena sudah beberapa waktu berlalu dan rasa penasarannya yang besar, ia berpikir, "Ah, mungkin ini hanya ikan biasa. Sayang sekali jika ikan sebesar ini dilepaskan." Didorong oleh rasa lapar dan penasaran, ia pun memutuskan untuk membawa ikan itu pulang dan memasaknya. Sesampainya di rumah, ia membersihkan ikan itu dan mulai memasaknya. Anehnya, saat ikan itu mulai matang, bukan aroma lezat yang tercium, melainkan bau busuk yang luar biasa menyengat. Bau itu begitu kuat dan tidak tertahankan, menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Orang-orang yang menciumnya langsung merasa mual, pusing, bahkan ada yang sampai pingsan. Seluruh desa diliputi kepanikan dan kebingungan. Tidak tahu dari mana asal bau mengerikan itu. Tak lama kemudian, Leon Uru pulang dari hutan, dari Keohan. Ia sudah mencium bau busuk yang menusuk hidung. Ia mempercepat langkahnya, khawatir terjadi sesuatu. Betapa terkejutnya ia saat tiba di rumah dan melihat ibunya sedang berada di dapur dengan panci berisi ikan yang mengeluarkan bau busuk itu. Matanya tertuju pada sisa ikan di tempat cucian. Dan ia melihat dengan jelas 2 garis hitam di punggungnya. Seketika tubuhnya lemas. "Ibu, apa yang telah ibu lakukan?" serunya dengan suara berdetar. "Ibu telah melanggar janji. Ini adalah ikan terlarang dari putri ikan." Ibunya yang juga pusing karena bau itu, baru menyadari kesalahannya. Wajahnya pucat pasi, penuh penyesalan, tapi semua sudah terlambat. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam menggumpal dan petir mulai menyambar-nyambar. Leon Uru diliputi kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Ia merasa bertanggung jawab atas bencana yang akan datang. Dalam kepanikannya, ia berlari keluar rumah, mengambil sebuah tempurung kelapa berisi air, dan dengan harapan sial-sial mencoba menghilangkan bau busuk itu. Ia menyiramkan air ke bekas cucian ikan yang menjadi sumber bau. Dan disinilah keajaiban yang mengerikan terjadi. Tempat yang disiram air itu tiba-tiba mengeluarkan sumber air yang sangat deras. Air itu tidak berhenti mengalir, justru semakin besar dan besar, seperti mata air raksasa yang baru saja terbuka. Air itu mulai menggenangi halaman rumahnya, lalu jalanan desa. Bau busuk yang tadi menyengat perlahan hilang, tergantikan oleh suara gemuruh air bah. Air terus naik dengan cepat. Leon Uru segera menarik ibunya untuk lari ke tempat yang lebih tinggi. Dari atas bukit, mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeri desa tempat mereka lahir dan dibesarkan perlahan ditelan oleh air. Rumah, ladang, dan semua kenangan mereka hilang dalam sekejap. Tenggelam di bawah air yang terus meluas. Air bah itu akhirnya berhenti setelah menenggelamkan seluruh lembah dan desa di dalamnya. Sebagai gantinya, terbentuklah sebuah danau yang sangat besar dan luas. Anehnya, air danau itu sangat jernih, biru, dan segar. Seolah-olah telah membersihkan semua kesalahan dan bau busuk yang pernah ada. Danau inilah yang hingga kini kita kenal sebagai Danau Poso, sebuah danau indah yang lahir dari sebuah tragedi. Leon Uru dan ibunya, sebagai satu-satunya yang selamat, memulai hidup baru di tepi danau tersebut, selalu membawa kenangan pahit dan pelajaran berharga dari peristiwa itu.
Kisah legenda Danau Poso mengajarkan kita sebuah pesan moral yang mendalam. Pentingnya menghormati alam, memegang teguh janji, dan mendengarkan peringatan. Terkadang, sebuah tindakan yang dianggap sepele atau ketidakpatuhan yang tidak disengaja bisa membawa akibat yang sangat besar. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi seluruh komunitas. Legenda ini menjadi pengingat abadi bagi masyarakat di sekitar Danau Poso dan juga bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak cerita rakyat dari Sulawesi Tengah ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.